tepuk semangat ya. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Bagaimana supaya kelas kita itu berjalan baik ya. Kita akan membuat kesepakatan. Jadi sebelum membuat kesepakatan, terlebih dahulu kita itu membuat peraturan kelas kita ya. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu apa saja tata tertib yang harus kita taati. Nah, di sini di depan sekolah kita punya tata tertib peserta didik sendiri ya. Jadi ini adalah tata tertib sekolah yang mengacu kepada hal-hal umum yang dilakukan di sekolah kita. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah peraturan di kelas kita sendiri ya, dalam kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan setiap hari ya. Jadi siswa, sebelum kita membuat keyakinan, kita harus bisa membuat peraturan dulu. Jadi peraturan itu kita buat bukan hanya Ibu yang buat, tetapi seluruh isi atau seluruh siswa yang berada di dalam. Nah, jadi kita awali dulu dengan sebuah peraturan kelas. Jadi siswa harus tahu apa saja peraturan kelas ya. Jadi di sini bukan hanya Ibu saja yang membuat, tetapi semua kita. Jadi nanti siswa masing-masing akan memikirkan apa saja peraturan yang akan kita sepakati. Jadi Ibu di sini akan membagikan sebuah lembaran kecil supaya yang berisikan tentang peraturan yang akan disepakati oleh siswa sendiri, karena siswa sendiri yang akan melaksanakan. Jadi ini akan melahirkan budaya positif bagi kita ya. Kita sudah punya peraturan sendiri, kita buat sendiri, otomatis kita akan laksanakan. Kita yang melaksanakan bukan orang lain, karena bukan orang lain yang membuat peraturan kita. Jadi kita yang membuat peraturan kita di kelas, kita yang melaksanakan. Jadi Ibu bagikan satu-satu. Silakan ditulis, kemudian nanti kita lanjutkan ke depan ya. Peraturan yang harus disepakati. Nanti satu-satu akan maju ke depan. Ya, silakan bagi yang sudah, silakan maju ke depan, ditempel apa saja peraturan yang akan kalian laksanakan ya. Silakan masing-masing yang sudah selesai, silakan maju ke depan. Menempelkan apa yang sudah di otak kita, itu apa peraturan yang harus kita lakukan ya. Jadi ini nanti akan menghasilkan budaya positif bagi kita ya. Budaya positif yang bagaimana? Kita yang melaksanakan peraturan yang kita buat. Nah ya, ini peraturan itu akan menghasilkan budaya positif ya, kegiatan ya. Silakan bagi yang sudah selesai boleh ditempel di depan. Ya boleh. Oh, tulis namanya ya, biar tahu ini dari siapa, ini peraturannya siapa, boleh. Silakan. Apa saja Pak, apa yang ada di otak kalian?
dari peraturan kelas akan memperbolehkan kesepakatan atau keyakinan ke ya, silakan. Ayo, yang lagi. Ya, ayo, yang lain. Silakan ditempel. Ya, jadi ini aturan-aturan yang bisa sepakati supaya bisa menghasilkan keyakinan kelas. Ya. Sudah? Yang sudah? Ayo, yang lain yang belum? Sudah? Ayo Pali, nanti masa Pali. Ya, jadi ini beberapa peraturan kelas yang berasal dari semua ya. Jadi Ibu akan bacakan satu-satu. Yang pertama, dilarang bermain di luar ketika ada guru di dalam kelas. Ya. Yang kedua, wajib memperhatikan pembelajaran. Yang ketiga, di sini jika selesai istirahat, silakan masuk kelas pada waktunya. Tidak memakai sandal di dalam kelas. Disiplin dan duduk yang rapi saat pelajaran berlangsung. Hadir tepat waktu di sekolah bagi yang piket. Ya. Tidak ribut saat guru menjelaskan atau menerangkan materi pembelajaran. Tidak dalam berbicara, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Apalagi mendengarkan guru saat menjelaskan. Meminta izin jika mau masuk kamar mandi. Jika di kamar mandi ya, jadi tidak menerobos ya. Kemudian ketika masuk dalam kelas kita harus masukkan ke baju. Dilarang makan dalam kelas ketika guru sedang menjelaskan. Dilarang makan makanan ringan saat menggunakan pembelajaran di dalam kelas. Tidak boleh makan ketika guru menjelaskan. Tidak mengejek teman ya. Ketika guru di dalam kelas kita menghargai dan jadi ini adalah peraturan-peraturan yang dibuatkan oleh siswa ya, yang bisa melahirkan keyakinan kelas ya. Jadi apa saja keyakinan kelas yang bisa kita ambil di sini? Jadi beberapa peraturan kelas yang kita buat bersama akan menghasilkan kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini yang pertama dapat kita ambil kesimpulan itu ada beberapa. Dilarang bermain di luar ketika ada guru di dalam kelas. Jika sedang mengajar kita tidak boleh berada di luar kelas. Yang kedua, hadir tepat waktu di sekolah. Tidak boleh telat. Yang ketiga, tidak memakai sandal di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Ya. Kemudian meminta izin ketika akan ke kamar mandi atau membuang air kecil. Yang kelima, dilarang makan di dalam kelas. Jadi ini dapat diambil kesimpulan beberapa keyakinan yang telah kita sepakati bersama ya. Jadi setiap pembelajaran ibu atau prakarya, jadi kesepakatan ini akan tetap kita pakai ya, akan tetap kita laksanakan karena ini adalah kita yang buat bukan orang lain. Jadi
kerja atau yang laksanakan akan kita sepakati bersama ya. Jadi kesepakatan ini juga tidak lepas dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, ya, berkebinekaan global, berjalan aktivis, apa lagi? Gotong royong, mandiri dan kreatif, ya. Siapa masih ingat? Kelima, ya. Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis, ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Semoga kedepannya pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.